Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul randai di daerah Kuantan Sengingi. Nah, asal-muasal randai di daerah Kuansing ini erat kaitannya dengan masuknya perantau-perantau Minang untuk berdagang getah atau karet ke daerah itu. Daerah aliran Sungai Kampar adalah daerah Riau yang mula-mula menerima kedatangan randai Minangkabau. Dari daerah Kampar inilah randai masuk ke Kuantan Sengingi. Randai mulai dikenal oleh masyarakat Batang atau Sungai Kuantan sejak tahun 1930-an. Kesenian ini identik dengan berbagai tingkah serta atraksi dari para pemain yang mampu mengundang gelak tawa dari para penonton yang menyaksikannya. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai lawakan-lawakan khas dan juga unik yang pastinya akan menjadi sajian untuk kita nikmati dalam pertunjukan kesenian Randai Kuantan. Randai Kuantan merupakan seni teater rakyat asal Kuantan Sengingi yang cukup terkenal hingga saat ini. Di tahun 2016, pertunjukan seni ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Randai dalam bahasa Kuantan Sengingi juga sering dikaitkan dengan kata berandai-andai. Karena dalam penampilan pertunjukan, seseorang sering tampil sebagai sosok di luar dari siapa dirinya. Seolah-olah sedang berandai-andai menjadi diri orang lain. Pertunjukan seni randai menampilkan cerita yang disajikan dalam bentuk narasi, dialog, musik, serta tarian joget. Randai dipenuhi suasana ceria, gembira, dan sukacita. Para pemainnya dibatasi dengan lingkaran yang kemudian dileburkan dengan penonton pada saat berjoget bersama. Randai Kuantan dikenal dengan tarian kota jalur yang khas dengan pesan moral. Bahkan, dalam tarian tersebut disampaikan terkait cerita rakyat dan kehidupan di kota jalur sejak dahulu. Identik dengan teater, Randai biasanya banyak bercerita soal kehidupan masa kini, cerita soal kasih ibu, pertanian, hingga kehidupan sosial bermasyarakat. Bagi masyarakat, Randai menjadi tradisi turun-temurun, tak hanya saat pacu jalur dan acara adat saja, Randai juga tampil dalam acara pernikahan, khitan, hingga pesta-pesta rakyat. Namun, yang paling menariknya, Randai biasanya hadir saat masyarakat melayur jalur. Nah, melayur jalur adalah pembakaran atau pengasapan perahu yang nantinya dipakai untuk pacu jalur. Randai di Kuantan Sengingi saat ini umumnya dimiliki oleh setiap kampung, di mana setiap kampung memiliki tim khusus. Anggotanya tuh bisa mencapai 20 hingga 30 orang. Semua orang bisa bergabung menjadi anggota Randai. Para anggota Randai disebut dengan anak Randai, sementara untuk pimpinannya disebut induk Randai. Induk Randai adalah seseorang yang memiliki kemampuan bercerita, mampu menjadi sutradara, dan bisa melatih anak-anak Randai. Nah, ada juga sebutan ketua Randai, yaitu sebutan untuk pimpinan kelompok. Pada masa dahulu, kekuatan budaya Islam sangatlah ketat di tengah masyarakat Kuantan Sengingi, sehingga para anak Randai hanya dimainkan oleh laki-laki saja. Jika ada peran perempuan yang harus dimainkan, biasanya tokoh laki-lakilah yang memerankannya, dan itu disebut dengan bujanggadi. Nah, hal ini untuk melindungi martabat kaum perempuan, karena umumnya pertunjukan ini dilakukan pada malam hari. Nah, durasi pertunjukannya bisa memakan waktu 3-4 jam lamanya, tergantung pada alur cerita yang ditampilkan. Para anak Randai biasanya memakai pakaian sesuai keinginannya masing-masing. Di awal dulu, soal pakaian ini tak begitu diperhatikan. Anak Randai bisa memakai pakaian biasa. Namun, saat ini bahkan setiap kelompok umumnya telah memiliki seragam untuk penampilan. Ada juga yang tetap disesuaikan dengan tokoh yang dimainkannya. Joget menjadi elemen yang sangat penting dalam pertunjukan Randai. Joget ini nantinya akan melambangkan kebersamaan.
terutama setelah lingkaran yang dibuat oleh para pemain lebur dengan penonton. Dengan kekuatan Randai, berandai-andai mampu menyatukan nilai-nilai kebersamaan dan elemen hiburan. Selanjutnya yaitu susunan acara. Para pemain berbaris dalam 2 barisan, lalu memasuki arena diiringi dengan musik lagu pembuka. Misalnya lagu Bunga Setangkai. Barisan ini dipandu oleh tukang peluit yang meniup peluitnya sesuai irama musik. Lalu mereka berjoget randai mengelilingi lokasi hingga membentuk lingkaran. Jika lagu telah selesai, tukang peluit meniup peluitnya sembari memberi kode telah selesai. Barisan randai yang ada lalu meneriaki sebagai tanda mau jongkok atau duduk dengan posisi melingkar. Selanjutnya yaitu kata sambutan. Pemandu acara meminta induk randai dan tuan rumah yang memiliki hajatan untuk menyampaikan kata sambutan. Ia juga meminta ketua randai untuk menyampaikan pepatah. Kemudian para anak randai ini berdiri lagi dan berjoget mengelilingi arena selanjutnya. Setelah selesai tadi berjoget mengelilingi, mereka duduk kembali dengan aba-aba tukang peluit tadi. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam cerita. Pemandu menyampaikan isi cerita yang akan dimainkan, lalu anak-anak randai pun berakting sesuai dengan alur cerita yang disampaikan. Setiap adegan diawali dengan cerita dari pemandu dan ditutup dengan tarian atau joget randai. Di sini juga ada masa istirahatnya. Setelah sekitar 2 jam kurang atau lebih, biasanya permainan diistirahatkan. Waktu istirahat ini bisa diisi dengan lelang lagu atau oleh para bujang gadi. Jadi bujang gadi ini seorang laki-laki yang berdandan seperti perempuan, karena di zaman dahulu seorang perempuan itu tidak boleh keluar malam. Jadi peran perempuan digantikan oleh laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Yang selanjutnya yaitu penutup. Pada saat penutupan biasanya dinyanyikan lagu Gelang Si Patu Gelang atau lagu yang lain oleh para anak randai. Jadi yang peserta randai ini pun berjoget mengelilingi arena sembari berjalan keluar. Seiring dengan pelestarian budaya pacu jalur, randai Kuantan ini juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu buktinya adalah pertunjukan ini sering ditampilkan di event budaya nasional pacu jalur yang dilakukan setiap tahun. Randai menjadi pertunjukan tradisional yang sering disewa untuk kegiatan pesta. Misalnya ada hajatan gitu, orang mau nikah pasti sebelumnya itu ada hajatan, ada randai gitu atau untuk menghibur. Para pemainnya pun biasanya diberi uang lelah sehingga mereka tetap mau menghidupkan tradisi pertunjukan randai Kuantan Singingi. Salah satu cerita yang cukup terkenal adalah kisah Kawin Sasuku. Jadi Kawin Sasuku ini menceritakan larangan dari nenek mama dari masyarakat Kuantan Singingi bahwa pernikahan sesuku itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi biasanya tuh dirundingkan nenek mama, dipisahkan biasanya. Karena di masyarakat Kuantan Singingi susuku itu adalah kita ini bersaudara. Kalau masyarakat Kuantan Singingi sesuku itu adalah kerabat yang dekat. Jadi dilarang dalam masyarakat Kuantan Singingi untuk melakukan nikah sesuku. Jadi teman-teman tenang saja, karena di dalam Randai Kuansing ini disampaikan dengan sangat-sangat lucu komedinya. Di setiap dramanya itu pasti lucu, karena masyarakat Kuantan Singingi ini kan sebagai hiburan tentu harus ada komedinya. Jadi teman-teman kalau mau nonton Randai Kuansing, nah jangan khawatir karena di Randai Kuansing ini tidak akan membosankan, bahkan lucu. Samantara Wari Bulu Tinggi, Sodang Ketiko Lelo, Randai diputar hanyolai.
kelompoknya kau